Kunjungi Splu di Banten, Menteri ESDM apresiasi kesiapan PLN sambut mudik Lebaran 2025. Cilegon, 14 Maret 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi ke stasiun pengisian kendaraan listrik umum, Splu, yang ada di Pelabuhan Merak, Banten menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446H, pada Kamis 13 Maret. Dalam rangkaian kunjungannya, Bah apresiasi kesiapan pasokan listrik dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik PT PLN, Persero, menyongsong musim mudik Lebaran tahun ini. Kami melakukan kunjungan di wilayah Banten. Kami sampaikan bahwa alhamdulillah untuk persiapan listrik kita sampai dengan Hari Raya, Idul Fitri, itu aman sekali. Kapasitas terpasang lebih dari 67 gigawatt, MW, beban puncaknya itu hanya sampai di 46.000 MW. Jadi kita masih surplus sekitar 30-40%. Jadi secara umum untuk listrik insya Allah, tidak ada masalah, ujar Bahlil. Bahlil menambahkan, infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik juga dalam keadaan siap mendukung perjalanan pengguna kendaraan listrik atau electric vehicle, EV. Pasalnya PLN telah menambah jumlah Splu secara signifikan di jalur mudik Trans Sumatera dan Jawa. Inilah bentuk kesiapan PLN dan pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada pengguna yang memakai mobil listrik. Jadi overall tidak ada masalah, imbuh Bahlil. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa PLN telah mengantisipasi kenaikan pengguna EV pada musim mudik Idul Fitri 1446H kali ini. Oleh sebab itu, Splu yang berada di area dengan kepadatan tinggi terus ditambah dan terus dipantau oleh tim PLN. Sehingga antrean pengisian daya dapat diminimalisir. Kami memprediksi jumlah pengguna kendaraan listrik pada mudik Lebaran tahun ini naik 5 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Untuk itu, PLN mengantisipasi dengan menambah jumlah Splu 7,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun lalu di titik dengan okupansi tinggi menjadi 800 unit, kata Darmawan. Dengan penambahan infrastruktur tersebut, pada mudik Lebaran tahun ini PLN menyiagakan menjadi 1.000 unit di 615 lokasi di jalur mudik Trans Sumatera dan Jawa. Secara nasional hingga saat ini, PLN dengan para mitra telah menyediakan total 3.558 unit Splu yang tersebar di 2.412 titik strategis seluruh tanah air. Pada tiap titik ini PLN juga menyiagakan personel yang siaga 24 jam dengan total lebih dari 6.000 personel. Splu telah tersedia di setiap rest area di sepanjang jalur mudik Trans Sumatera dan Jawa dengan rata-rata jarak antar Splu sekitar 22 km. Sehingga kita harapkan insya Allah tidak ada antrean charging kendaraan listrik, tegas Darmawan. Lebih lanjut, Darmawan memaparkan fitur bernama Trip Planner pada aplikasi PLN Mobile yang akan membantu pengguna kendaraan listrik saat mudik. Dengan fitur ini, pengguna mobil listrik dapat mengetahui lokasi dan status ketersediaan Splu secara langsung. Dengan fitur Trip Planner tinggal klik, dia langsung tahu apakah Splu ini warna biru, tersedia, atau warna kuning sebagian konektor terpakai, atau warna abu-abu itu sudah fully occupied. Bukan hanya Splu-nya ini, tapi charger demi chargernya, ujar Darmawan. Sebagai langkah antisipatif, PLN juga menyediakan 12 unit Splu Mobile yang bersiaga di sepanjang ruas tol Sumatera dan Jawa jika ada pengguna kendaraan listrik yang kehabisan daya di sepanjang jalan tol. Mobilisasi Splu Mobile ini bersifat borderless atau bisa bergerak antar kota antar provinsi dengan titik standby strategis di exit tol yang memungkinkan untuk melakukan pergerakan antar wilayah dengan cepat. Bagi pemudik yang membutuhkan layanan Splu Mobile, PLN telah menyiapkan layanan call center Splu yang bersiaga selama masa mudik Lebaran 2025. Ketika terjadi kendala seperti kehabisan daya baterai di perjalanan, para pemudik bisa menggunakan layanan call center agar langsung bisa dibantu oleh petugas PLN. PLN juga menyiapkan call center. Ini nomornya 8777 11 12 123. Operator kami selalu siap, kalau ada kendala di perjalanan bisa langsung hubungi, kemudian kirimkan lokasi, lalu petugas akan langsung datang membantu, imbuh Darmawan. Sementara itu Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Sri Mulyanti menjelaskan PLN telah menempatkan Splu di lokasi-lokasi strategis jalur mudik, salah satunya di Pelabuhan Merak, Banten yang dikunjungi Menteri ESDM. Keberadaan Splu di wilayah Banten termasuk di Pelabuhan Merak sangat krusial untuk memudahkan pemudik melakukan pengisian daya di jalur penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sebaliknya. Keberadaan Splu di wilayah Banten sangat strategis untuk mendukung para pemudik yang melakukan perjalanan antar Pulau Jawa dan dengan EV. Untuk di Provinsi Banten sendiri, PLN telah menyediakan 106 Splu di 64 titik lokasi dan ditambah dengan kerjasama dengan mitra sebanyak 147 Splu di 96 titik lokasi. Pada tiap lokasi Splu ini, kami juga menyiagakan personel siaga. Hal ini kami lakukan agar para pengguna kendaraan listrik bisa melanjutkan pernya dengan tenang dan nyaman, pungkas Edi.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan klik tombol lonceng jika Anda menyukai berita kami.